Hai guys, kenalin nama aku Angga Nikizaya Mustain, NPM 250810102110. BTW aku yang pegang kamera. Halo guys, nama aku Nadina Livia Nurrohma, NPM aku 25081010100209. Halo guys, aku Carolyn Leonardo, dipanggilnya Olin, dengan NPM 250810101230. Halo semuanya, aku namanya Alta Faras Fawas, NPM aku 25081010239. Halo guys, nama saya Oke Kinas Ardian dengan NPM 25081010252. Jadi kita dari kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Jadi hari ini kita mau podcast seputar kasus-kasus dari DeepSeek AI. Yeay. Excited dong guys, please excited. Ditunggu podcastnya. Hai guys, welcome lagi kita di podcast kita hari ini. Kali ini kita akan ngobrol santai, tapi ngobrol kali ini akan berbeda ya teman-teman. Kita akan memiliki pembahasan yang lumayan berbobot. Kita kali ini di studio virtual ya teman-teman. Dan ini bukan cuma teori ya. Kita akan menanyai orang-orang yang akan membuat pembahasan obrolan ini menjadi menarik ya. Nah, langsung saja. Kita mulai dari yang pertama dari Altaf sebagai peneliti. Sebenarnya seberapa bahaya kode yang dibuat AI itu? Nah, kemarin gue tuh habis nemuin data penelitian dari Stanford University tahun 2021. Mereka ambil 1268 potongan kode yang dihasilkan GitHub Copilot. Terus dianalisis satu-satu. Nah, terus hasilnya gimana? Jujur, ngeri banget hasilnya. Dari 1028 kode itu, 40% punya lubang keamanan yang bisa dieksploitasi. Yang artinya hampir separuh dari seluruh kodenya. Bayangin aja. Lu disuruh bikin AI, bikin sistem, malah kasih kunci rumah sama maling. Aku juga kemarin kan coba sendiri pakai DeepSeek bulan lalu kan. Terus aku minta bikin fungsi login biasa aja. Cuman buatin fungsi login dengan password hasing. Hasilnya dia kasih kode yang passwordnya dihash pakai MD5. Padahal MD5 itu udah nggak aman sejak 2005 kan. Bisa di-crack dalam hitungan jam. Itu baru satu contoh loh guys. Di lab kami, kita analisis 100 project startup yang pakai AI coding. 38% mengalami kebocoran data dalam 6 bulan pertama. Dan mayoritas kebocoran itu dari kode yang di-generate AI. 38%? Itu kan hampir 4 dari 10 startup ya? Iya, betul. Dan yang lebih parah, rata-rata mereka baru sadar 3-4 bulan setelah terjadi. Datanya udah bocor kemana-mana loh guys. Nah, Mbak Agne, kamu kan mengalami langsung nih. Cerita dong gimana awal mulanya. Jadi gini guys, startup kami itu menghandle transaksi payment. Terus bulan Juni tahun lalu ada developer junior yang excited banget sama DeepSeek. Dia itu nyuruh bikin fitur konversi mata uang untuk multi-belt bank. Lah, kok pakai DeepSeek? Bukannya itu fitur udah kritis ya? Karena deadline-nya kan mepet banget. Klien tuh minta dalam 2 minggu. Tim kecil resource terbatas. Akhirnya dia pakai DeepSeek dengan prompt buat fungsi konversi mata uang real time untuk Bank BCA, Mandiri, dan BRI. Lah, terus hasilnya bagus nggak? Kelihatannya bagus banget sih. Kode jalan mulus, tes semua hijau, tapi ada rest condition yang subtle banget. Waktu banyak user access bersamaan, saldo bisa ke double count loh.
Terus itu dari kejadian itu kapan ketahuannya itu? 3 bulan kemudian. Terus Aidor kami itu nemuin selisih 1,2 miliar di laporan keuangan. Bayangin 1,2 miliar. Terus kita tuh harus telusuri 15.000 transaksi satu-satu. Akhirnya ketemu ada 92 transaksi yang kedouble. Nah, ini persis banget sesuai penelitian NYU pada tahun 2022. Mereka bilang kode yang berhubungan dengan keamanan dan finansial AI itu tuh cuma akurat 29%. Sisanya 31%-nya itu pasti bermasalah. Nah, total kerugian kami itu 1,2 miliar yang harus di-refund. Denda OJK itu 85 juta plus biaya audit eksternal 120 juta. Belum lagi reputasi yang hancur sama klien. Waduh, hampir 1,5 miliar ya. Wah, ini kasus yang bikin industri gempar ya. Maret 2023, engineer Samsung nge-upload 3 file rahasia ke ChatGPT loh guys. Loh, kasus apa lagi nih? Itu yang diupload file apa aja? Pertama, source kode meeting tentang chips design. Kedua, kode property hardware mereka. Ketiga, data error log produksi semua rahasia perusahaan. Nah, terms of service ChatGPT itu kan jelas data conversation bisa disimpan untuk training model. Berarti artinya rahasia dagang Samsung sekarang jadi milik publik nggak sih? Makanya perusahaan-perusahaan gede kayak Amazon, JP Morgan, Bank of America tuh langsung keluarin larangan buat karyawannya tuh nggak boleh pakai AI tools buat kode internal mereka sendiri. Ya, terus gimana dengan DeepSeek AI itu? Aman nggak? Saya cek privasi polis DeepSeek tanggal 15 Mei kemarin, pasal 4.3 bilang kami mungkin menyimpan data percakapan untuk meningkatkan model. Artinya sama aja nggak sih bohong? Sekarang di kontrak kami dengan bank ada klausul khusus dilarang menggunakan kode AI tanpa audit pihak ketiga. Kalau ketahuan sih kontrak langsung putus plus denda 10% dari nilai kontrak tahunan. Gimana ya? Mungkin dari kejadian yang kalian ceritain itu, terus gimana dong? Kan kita ini di era sekarang ini kita butuh AI juga kan buat biar kerja lebih cepat. Mungkin ada solusi lain gitu. Nah, kita buat sistem pertahanan berlapis. Kayak pertama, waktu nulis prompt, tambahin kata-katanya. Kita ketik, buatkan kode yang aman untuk production. Perhatikan keamanan, terus kayak tambahin lagi hindari SQL injection. Dan yang kedua, setelah dapat kode, kita scan lagi pakai tool seperti Sonar Group atau Sync. Dan yang ketiga, minta senior developer review untuk khusus bagian-bagian kritis. Dan yang terakhir, testing ekstra ketat untuk modul yang pakai AI. Dan yang kelima, selalu monitor dan siapkan plan recovery. Jadi biar makin aman gitu. Terus buat perusahaan wajib bikin AI usage policy. Terus ditulis jelas kode apa yang boleh pakai AI dan siapa aja yang boleh AI. Terus proses reviewnya gimana dan dokumentasinya gimana. Dan yang paling penting jangan pernah upload kode properti atau data sensitif ke AI apapun itu ya guys. Anggap semua yang kita ketik di AI itu akan jadi publik suatu hari nanti. Nah, kalau dari perusahaan kami, sekarang 10% dari budget development dialokasikan khusus untuk audit kode AI. Itu investasinya wajib. Catat ya, wajib. Oke, mungkin dari kalian podcastnya ini sangat bermanfaat ya. Mungkin saya dapat kesimpulan nih. Yang pertama itu yaitu 40% kode AI punya celah keamanan, di mana itu hampir separuh ya. Nah, yang kedua itu kerugian finansial bisa sampai miliaran rupiah. Seperti yang diomongin sama Mbak Agni tadi. Nah,
Dan yang ketiga yaitu data rahasia bisa jadi milik publik, seperti kasus Samsung yang tadi diomongin. Terus yang keempat, tanggung jawab hukum tetap pada kita, yang dimana itu AI tidak bisa dipenjara. Jadi AI itu bebas digunain, gak ada hukum apapun gitu. Nah, yang lima itu terakhir, butuh sistem dan aturan yang ketat. Yang dimana itu jangan asal pakai ya guys. Soalnya itu AI meskipun mempercepat kinerja kita, tapi AI itu bisa jadi pisau di belakang kita juga. Betul, Nah, betul. di shift AI dan AI coding tools itu seperti episode dapur guys. Bisa membuat masakan yang enak, bisa juga melukai kita dalam membuat masakan itu. Nah, jadi jangan sampai ceroboh guys menggunakan AI. Gunakan dengan bijak, review dengan ketat, dan selalu ingat keamanan data user adalah tanggung jawab kita sebagai developer. Mungkin itu aja guys dari podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat guys. Terima kasih juga buat Altaf, Agni, Caroline, dan Nadine. Terima kasih teman-teman. Ya, Sama-sama. sama-sama.